Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar program A1 RRI Bukit Tinggi. Untuk Anda yang juga bergabung di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Di pagi hari ini pendengar, kami hadir di obrolan. Ini program yang juga bisa mengunggah inspirasi, kreativitas dan juga motivasi untuk terus lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, berkaitan dengan lebih baik, sudah hadir di studio program A1 figur yang sudah tidak asing di kancah perukiran Minang ini. Di kancah Maete orang kenal, Maete Jagat. Ada Pak John Mai Henry. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak John. Selamat pagi Pak Ihsan ya. Baik. Apa kabar nih Pak John? Alhamdulillah, insya Allah sehat walafiat. Baik. Berkat doa. Baik. Ini sudah lama tidak bertemu ya Pak John ya. Iya, kalau menurut bahasa Minangnya ya Pak Ihsan ya, dek lah lamu ndak karimbo ya, batarua kolah penabangan, dek lah lamu ndak basuh, entah kalau berubah perhatian Pak Ihsan ya. Tidak berubah dan area tepat seperti ini ya. Iya. Jadi pendengar, Pak John Mai Henry ini lebih familiar dengan Maete Jagat ya, Maete. Jadi kita panggil aja Maete ya. Maete, boleh. Maete ini kan punya sanggar ukiran Minang ya. Iya. Memang ada sanggar ukiran Minang Maete Jagat. Dan ini memang konsen untuk menghasilkan produk ukiran Minang. Iya, ukiran. Dan ukiran Minang itu juga hadir ketika ada bangunan rumah gadang, rangkiang, perkantoran ya Maete ya. Nah, tentu kita ingin ajak pendengar di pagi hari ini menjelang kita akan gali nih figur Maete, talenta Maete, pengalaman Maete. Cukuplah bernuansa 1 jam ini Maete. Boleh. Untuk lebih tegur, iya. Dan nanti mungkin lebih konsen Maete. Sudah ini akan ada hadir mungkin bisa Maete di Pro 4 kan lebih konsen juga di budaya ya. Baik, tapi untuk kali ini di obrolan lah kita bincang singkat, padat dan bersahaja saja Maete. Iya. Ini tentu menjelang kita mengarah ke pengalaman Maete, tentu kita juga butuh edukasi pendengar kita, pemirsa YouTube juga. Iya. Di atas meja ini sudah ada beberapa ukiran yang Maete sengaja bawa ya, termasuk juga di bawah nanti kita juga perkenalkan. Tentu pendengar dan pemirsa juga ingin tahu Maete. Ukiran di Minang banyak. Iya. Nah, tentu apa ragam-ragam ukiran Minang yang bisa Maete sampaikan di pagi hari ini? Iya. Baiklah, untuk pemirsa dan juga pendengar Radio Republik Indonesia Stasiun Bukit Tinggi ya. Iya. Pro 1 untuk pagi ini. Bukit Tinggi. Sebelum kita membahas atau melanjutkan obrolan kita di pagi hari ini, terlebih dahulu diperkenalkan diri gitu. Silakan Maete. Sebenarnya Pak Ihsan, Maete atau John Mai Henry ini bukan seorang pakar. Bukan seorang pakar di dalam adat Minang, ukiran Minang ataupun ukiran di luar dari ukiran Minang. Maete cuma sebagai pengrajin dan digeluti itu sudah sejak tahun 2011. Kurang lebih sudah lebih 2011, sekarang 2025. Dan juga Maete bukan dari seorang seniman, juga bukan pula kuliah di sekolah seni atau seni rupa. Kalau di negeri Sumatera Barat kan ada IPSI ya, IPSI Padangpanjang itu melahirkan pengukir-pengukir yang sudah talentanya mungkin dunia juga ya. Tapi kalau Maete cuma pengukir yang otodidak, sesuai dengan falsafah atau yang dituangkan di alam Minangkabau, negeri kita Minang ya. Alam takambak jadi guru. Diminta belajar ke alam, pengalaman. Cuma otodidak dengan memang ada yang memberi haraan, yaitu keluarga dari istri gitu kan. Dia sudah turun temurun. Jadi sudah keluarga dari nenek moyang gitu ya. Ya, dari bapaknya. Itu sudah tukang ukir dan juga ahli di bidang gonjong rumah Minang. Magadang. Jadi bukannya tidak ada yang ahli lain, tapi dia memang
udah dari dulunya mengukir kan gitu. Hasil karya beliau itu Rumah Gadang Museum Aditya Warman Padang. Oh, Ya. masih Itu dia keluarganya istri Mete berarti ya. Jadi namanya tantangan hidup dan pengalaman hidup, ya. Makanya Mete juga sampai jadi tukang ukir. Tapi bukan mengukir di atas kaca atau di atas batu atau air bahkan ya, tapi di atas kayu. Kalau dibandingkan masalah ukiran kita Minang dengan ukiran Jepara, ukiran Bali, itu kan banyak ukiran tuh. Kenapa ukiran Minang kayak gini? Kan itu yang perlu kita perbincangkan pagi ini. Dan juga untuk para pemirsa kita di pagi ini, mungkin kalau kita membahas seragam ukiran Minang itu ratusan tuh Pak ya. Di ratusan jenis, ribuan mungkin jenis dan penamaan ya. Tapi Mete bukan seorang pakar, tapi cuma mengetahui. Kalau pemirsa ingin mengetahui lebih lanjut tentang rumah Mete. Bukan. Itu ada para ahlinya di Universitas Andalas ada itu. Di mana lagi Universitas di Payakumbuh juga ada. Nah, ada di IPSI Padang Panjang apalagi kan karena dia di sana ada seni rupa kan. Tapi kalau Mete gimana gitu ya? Cuma alam. Mungkin. Jadi dari ratusan tadi Mete tetap konsen ke 100-nya atau pilih-pilih jenis ukiran Mete? Itu tergantung. Kalau zaman sekiri kalau masalah ukiran Minang Pak ya, yang asli ukiran Minang atau yang telah diciptakan oleh nenek moyang atau pendahulu kita itu bermacam ragam. Cuma setelah zaman bertukar gitu kan, kata orang Minang ya sekali ya gadang, sekali tapian tentu berubah. Dari hasil ukiran Minang yang sekarang, kalau Mete melihat atau menyaksikan atau membuat gitu, itu sudah banyak terinspirasi dari pemikiran pengukir. Jadi muncul sendiri motifnya. Motif itu bukan muncul sendiri, sudah ada dasar dan mungkin ada. Ini ditambah sedikit supaya bagus. Ini kombinasi. Dikombinasikan atau sudah dimodifikasi tanpa menghilangkan ciri khas atau motif yang sudah dibikin sejak dahulu, yang sudah punya nama. Jadi dibentuk lagi. Karena pengukir sekarang alatnya juga sudah canggih. Dan juga sudah lengkap. Kalau zaman dulu mungkin alatnya cuma palu dan palu ya, siraui gitu ya. Ukir, perahu, palu kan gitu. Kalau sekarang udah banyak. Nah, jadi ada yang lengkungnya, ada yang bulatnya, ada yang layang gitu. Begitu. Jadi motif-motif itu banyak dan zaman sekarang kita harus menyesuaikan. Karena namanya alam tak kambang jadi guru. Ya sesuaikan dengan alam, gitu. Jadi memang update ya, kalau gini kan bahasanya harus kekinian gitu. Tidak ketinggalan zaman. Nah, kalaupun kita perkenalkan Mete supaya lebih enak dan lebih asik nih obrolan kita Mete. Ini kan ukiran Minang nih. Kalau jelas ini kan pucuk rabung ya. Motif pucuk rabuang. Pucuk rabuang biasanya kan seperti pucuk rabuang seperti segitiga. Ini kok bisa tidak berbentuk segitiga nih Mete? Gimana ini? Bisa disampaikan boleh Mete? Dijelaskan ya. Kalau motif pucuk rabuang ini bagiannya ya separuh yang ke atas. Ya biasanya ini kan ini enggak nih. Ke bawah ada. Jadi sekarang untuk motif ukiran Minang biasanya itu untuk rumah gadang. Dan dengan perubahan zaman sekarang udah dipasang di perkantoran. Ada untuk main-mainan, aksesoris, dan juga untuk interior. Bukan dikhususkan di rumah gadang saja. Itulah kelebihan dari motif Minang ini, bisa ditempatkan di mana saja. Alam tak kambang jadi guru, begitu kan? Jadi menyesuaikan alam dan bukan harus di rumah gadang. Rumah pribadi pun boleh. Boleh. Ada rumah interior. Contohnya yang ini pucuk rabuang. Pucuk rabung biasanya ini terletak di ujung yang tinggi, yang di pucuk
gonjong, bisa. Dan bentuknya lancip ke atas. Dan di zaman sekarang apakah harus di situ? Ini permintaan dari sebuah perkantoran untuk aksesoris mendatar posisinya. Datar sisinya. Tidak tegak ya? Bukan tegak. Nah, itu tuh ornamen perkantoran dinding. Jadi dindingnya dinding yang seperti ini contohnya, dinding nih. Dilapisi di dinding. Dilapisi dinding. Sepanjang itu dinding. Hal ini kantor perusahaan Pokpam di Padang ini. Dilingkari, dibatasi. Ini. Jadi dia miring. Kalau berdiri kan tidak bisa. Itu. Makanya dia miring. Kenapa harus pucuk rabung? Kan kayak gitu. Bukan kenapa tidak Akacino Sagagang. Contoh yang Akacino Sagagang kayak gini kan. Ambil nih Akacino Sagagang. Ini berapa meter nih ukurannya nih? Kurang lebih 2 kilo lah pesan. Yang ini kan 1,5 lebih sedikit gitu. 1,5 meter ya? 180 meter. Jadi ini Akacino Sagagang. Akacino Sagagang. Memang menentukan ukiran itu kan ini 1,5 meter. Ya. Bisa disesuaikan dengan ukuran mau 2 meter, tetap juga bisa disesuaikan ya? Bisa disesuaikan. Ini kan kebetulan RRI coba bawa contoh. Sebagai contoh, example gitu kan. Ya, inilah yang dibawa kayak gitu. Nah, ini posisinya di mana nih, Mete? Untuk Akacino Sagagang ini kan kalau dilambangkan di filosofinya itu akar. Ya. Kalau bahasa Jawanya kok akar. Kalau akar kok gunanya untuk apa? Kegunaan akar untuk apa? Untuk mengikat. Pengikat. Jadi kalau untuk pengikat tak mungkinlah di bangunan itu dia ke atas. Tentu di bawah. Itu untuk mengikat. Bisa di bagian benda dinding untuk mengikat lingkaran atau kabik pinggang, cawe. Sampai di atas dia juga untuk batas cawe atau ikat pinggang gitu. Nah, kalau dia untuk berdiri lain lagi motifnya. Ada itu ukiran namanya ukiran Rajo Tigo Selo. Ada si Kambang Mani. Ada lagi Lapiah Jarami. Bermacam ragam. Nah, biasanya Mete menghasilkan ukiran berapa dengan ratusan motif atau ragam tadi? Kalau yang sudah terbukti nih ya, yang Mete untuk sudah menghasilkan produk gitu? Tak terhitung lah ya. Terhitung ya? Jangan dihitung lah ya. Segan kita untuk pakar dan pengrajin Sumatera Barat. Kalau di negeri kita sekarang pengukir Minang ini kan udah langka. Yang ternama ya, yang lebih luas jangkauannya di zaman belakangan itu kan Pandai Sike. Iya. Di Pandai Sike bukan Sulaman saja ya, tapi termasuk ini ya? Termasuk ini. Masuk ukiran Minang. Kalau untuk daerah luar, untuk mendunia lah gitu, orang nasional, orang tahu cuma ukiran Pandai Sike. Perantau-perantau Minang gitu, pulang kampung, cari ukiran rumah gadang, Pandai Sike. Nah, itu kenapa tidak untuk daerah-daerah lain tidak ada? Itu yang perlu kita pertanyakan. Apakah karena sudah menjadi ikon ukiran identik dengan Pandai Sike? Kemudian bagi daerah lain itu takut nanti dia mengambil hak orang lain gitu atau gimana? Tidak ada penentuan itu. Bukan. Ukiran Minang bukan Pandai Sike yang punya. Tapi pengrajinnya dari Pandai Sike yang mengorbitkan, yang membuat ukiran ini tenar. Tahu di mana orang bikin. Pandai Sike kan begitu. Kebetulan Pandai Sike dekat dengan IPSI Padang Panjang kan gitu. Mungkin anak-anak IPSI juga ada praktek lapangannya ke situ. Jadi lebih mahasiswa tadi bukan daerah Minang saja, daerah luar. Jadi dia memberikan karena mahasiswa isi informasi, itu dari luar Sumatera Barat juga ada bergabung ya. Di mana bikinnya? Di Pandai Sike kan gitu. Sedangkan Payakumbuh ada, Solo ada. Kebetulan Maite di Baso juga ada kan gitu. Jadi itulah butuhnya untuk mengangkat tadi ya seni. Kemudian memperkenalkan Mete ya. Di samping produk kita, kalau Mete kan banyak
mencari relasi berarti untuk Relasi. pemasangan ukiran-ukiran yang dihasilkan. Iya, kebetulan Mbak Ete juga kayak pepatah atau apa itu namanya slogan atau Mhm. apa namanya Minang Bajariah menantang buliah barugi menantang labo. Mhm. Iya Bajariah kita mau Iya, itu dapat untung dapat kita untung dapat ya. labo kan. Itu aja kita mengharapkan saja orang Iya. datang ke kita tuh pun jarang ya, Mete ya. Kita yang kejar bola ya. Iya, kita ngejar bola. Mhm. Tapi insya Allah sekarang bola yang dikejar Ada dapat pasti. sudah lari. Tapi jangan sampai seperti Kijang lari Karimbo, Mete. Nah, bola dikejar udah tambah lari. Iya, iya, iya. Contohnya saja di daerah-daerah kita Minang. Mhm. Kalau berharap kita memang pemerintah atau kayak pemerintah Sumbar gitu ya. Ya. Setiap bangunan sudah ada gitu. Ada gonjongnya, Mhm. ada ciri khas Minangnya kayak Mhm. gitu. Ada bangunannya bergonjong, Ya. ada ukirannya. Mhm. Ya, itu yang kita harapkan sebagai seorang pengukir kan gitu. Mhm. Kenapa cuma gonjong depan gerbang saja? Ya. Kenapa tidak ada Tidak full ya. full? Ada lesplangnya Benar, dikasih benar, benar, ukiran. benar, benar. Ya, kan bangunan rumah kadang bukan cuma singok gonjong aja. Mhm. Lesplangnya juga diukir, Ya. pintunya juga diukir. Kayak lesplang lah kayak gitu. Ukirannya itu motif siriah gadang. Mhm. Kenapa siriah gadang? Ada tirai ampe-angke. Ya. Siriah gadang dalam filosofi ukiran Minang, siriah gadang siriah balingka kuning tacoreng di atenyo ba aleh batarah tampan ulu adat kapalo baso pangka kato ulu bicaro pambuka putih bunian panyaru dagang di rantau pananti alek nan datang. Jadi di lesplang itu siriah gadang untuk menanti tamu, untuk itu udah ada. Nah, itu dari setiap ukiran itu ada makna, ada filosofi dan tujuannya, bukan Baik. asal jadi. Berarti pemasangan tadi dalam rumah gadang, Iya. termasuk rumah pribadi, rumah di luar rumah gadang, Iya. perkantoran itu bukan berarti Mete sebagai pengrajin pemasangan juga Mete berarti ya? Iya. Itu bukan berarti seenak kita gitu ya? Bukan. Ada aturan ya? Ada aturan. Kayak ini aja di gerbang rumah Mhm. gadang kan ada itu di gerbang itu dibikin Selamat datang. di bawah selamat datang kan Mhm. ada yang melingkung Iya, itu iya, di iya, gerbang iya. tuh. Mhm. Ada di bawah kandang ada juga melingkung. Iya. Apakah sama yang di atas dengan yang di bawah? Tidak, tapi bentuknya sama. Mhm. Kalau untuk yang di atas itu motifnya sama, tapi untuk lingkaran galung namanya ya, itu bukan ke dalam, keluar. Iya, 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 keluar ya. Keluar. Kalau ke dalam, Kalau ke dalam itu di bawah, di galung di bawah. Mhm. Kenapa begitu? Ada yang mengatakan bahwa itu motifnya Jalo Tasera. Mhm. Ada yang motif bilang kayak gitu. Iya, Kita iya. juga belum paham ya Mhm. masalah motif yang kayak gitu. Mhm. Tapi yang Maete ketahui Jalo Tasera tidak boleh dinaikkan di gerbang atas. Mhm. Itu ada kenyataan yang salah pasang orang Mete. Ada banyak. Itu gimana? Sempat dibongkar atau gimana tuh? Ya kalau dibongkar lagi itu tambah biaya lagi. Biaya pasang dan bongkar lagi gitu ya. Iya, bukan orang punya rumah yang salah, Mhm. tapi pengrajin Pengrajin yang dan orang yang bikin gitu, pengrajin dan Mhm. tukang bikin motif. Mhm. Makanya harus untuk pengrajin yang lain bukan Mete mengurangi rasa hormat Mete Mhm. ya. Nah, itu harus kita teliti dulu. Karena Mhm. nanti orang luar akan bertanya, "Ini apa? Ini Jalo Tasera. Ya. Kok di atas? Kok nggak di bawah?" Mhm. Karena kalau di atas kita taruh, Pak ya, secara filosofi atau gambarannya gitu, Jalo itu kan untuk Ya, menangkap nangkap ikan, ya kan? Mhm. Terserak Ya, disebarkan gitu ya. disebarkan kan. Mhm. Kalau di atas yang mau naik ke rumah itu siapa? Mhm. Orang Sumando, Ya. tamu. Mama. Nanti ada bupati, Mhm. gubernur, Ya. pejabat, datuk-datuk, Mhm. kan banyak tuh. Mhm. Nggak mungkin lah dari depan udah dirongkok sama Jalo, Terperangkap berarti ya. terperangkap di rumah gadang nanti. Iya, 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 iya. Nah, itu. Kalau di bawah, di kolong itu, Mhm. Jalo Tasera itu, yang galungnya ke dalam itu, Mhm. yang tujuannya itu kalau masuk ular, Iya, iya, ya, iya.
binatang-binatang ternak atau apa segala macam kan dirongkok. Itu sebagai untuk kita ketahui ya. Jadi untuk motif itu ada walaupun sedikit tapi maknanya besar. Gitu. Dan itulah kearifan lokal budaya Minangkabau Mete. Bukan berarti kita melihat tahu namanya atau bentuknya, tapi ada makna yang tersimpan di balik itu. Dan juga ada motif itik pulang patang. Iya. Kenapa tidak bentuk itik? Kenapa tidak burung pulang patang? Benar. Ayam pulang patang gitu. Iya. Ayam pulang patang. Kok itik? Iya. Nah, itu sebagai kita yang awam gitu kita nggak tahu. Cuma itu kalau itik pulang patang kan jalannya melenggok. Iya, lenggok santai gitu ya. Iya. Nah, itu tuh tujuannya atau yang tersimpan di dalam ukiran itu kebersamaan kita. Iya. Dia kompak, tidak pernah dia mendahului teman depan. Yang di belakang juga harus ikut ke depan, komando di harus teratur depan. Kita gitu. Iya. Ada aturan harus teratur kita seia sekata. Benar. Kalau kita yang kecil ya, kalau kita belakang ya di belakang lah, kita jangan ke depan kan gitu. Nah, itu dah itik pulang patang. Itu tuh seiringan dengan Bada Manduk Mudia. Nah, itu sama itu motifnya, filosofinya sama. Nah, dan bentuknya yang berbeda. Gitu. Nah, ketika ada nih pendengar kita atau juga pemirsa YouTube yang ingin memesan karya Mete, itu memang saya contohnya saya pesan ukiran Mete untuk memenuhi dinding rumah atau full secara penuh. Nah, itu Mete survei langsung ke rumah saya. Kemudian Mete yang menawarkan jenis ukirannya atau saya yang menentukan jenis motif dan ukirannya Mete? Iya. Sebenarnya itu tuh yang pertama kalau untuk rumah pribadi ya. Rumah pribadi kalau bagi Mete bukan rumah kadang gitu. Rumah pribadi cuma untuk interior gitu kan. Itu ya pertama sekali ya kita harus survei dulu. Survei maksudnya kita tuh harus kenal dulu. Nah, itu wajar kan. Nanti kerja atau tidak kerja itu belakangan gitu. Mau dibikin di mana? Misalnya dia bikin di atas di bagian di plafon. Ada ukiran di plafon? Ada. Tapi jarang saya temukan Mete. Ada. Itu kantor. Ini kalau seperti RRI ini kan ada plafon nih. Ya, plafon. Di atas ini mau dibikin les pinggirnya maksudnya. Pinggirnya itu dikasih ukiran atau nantinya di dinding, nah bikin ukiran apa kan gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Atau dia untuk sekat ruangan. Iya. Antara ruang tamu dengan ruang keluarga bikin ukiran kayak gitu. Ukiran apa yang dibikin? Tidak bisa lah ukiran yang tertutup kan, itu harus terawang. Terawang gimana? Terawang yang tembus? Yang blong. Ini kan tertutup nih ya. Nah, ini nanti di blong. Jadi terawang dia, kayak terawang-terawang yang lain juga. Juga untuk gerbang juga ada yang terawang dibikin. Untuk ventilasi itu kan ukiran terawang. Tapi motifnya motif Minang. Nah, gitu. Jadi itu ya tadi Mete yang menawarkan jenis motifnya. Bukan Mete yang menawarkan. Ibu pingin apa? Bapak pingin apa? Saya pingin untuk batas ruangan. Ya kan? Itu berapa motif yang dihasilkan atau yang dibikin gitu? Dia pingin motif Minang gitu kan, bukan motif yang lain-lain. Motif Minang. Di situ kalau untuk motif Minang yang terawang apa saja bisa. Nah, Bapak pingin apa? Mau Akacino Sagagang, mau Kalalawa Bagayu, mau Saluat Laka, Rajo Tigo Selo, terserah. Nah, cuma untuk pemanis untuk interior. Nah, tidak kita yang fatalnya itu pemasangan tadi yang salah, yang kayak di luar rumah kadang itu ya, dia jalur terserak tapi di atas kan itu yang perlu kita pahami. Dan juga mungkin mohon maaf untuk pemirsa ya, untuk para ahli pengukir Minang, mungkin ada juga pendapat yang berbeda tentang pemasangan singok gonjong itu. Nah, itu untuk rumah pribadi. Singok gonjong itu yang di bawah, yang gonjong bergonjong ya, dinding hari. Kan kalau rumah pribadi dia pakai gonjong. Nah, datang kita ke sana sudah disurvei. Ya ini tapi tidak rumah kadang gitu kan. Nah, bagaimana pemasangannya yang tidak bertentangan dengan filosofi Minang.
Itu harus kita beritahu orang itu. Nanti bikin ini untuk singok gonjongnya, bukan di dalam ruangan ya, ada yang memasangnya. Kalau sekarang kita lihat, kalau sepengetahuan Mete ya, pemasangan untuk singok gonjong itu cuma 2. Pertama basa lendang. Apa itu yang basa lendang? Basa lendang. Dan yang kedua basa lempang. Basa lempang. Itu. Salendang biasanya kan di kepala. Di kepala. Salempang di sini ya? Iya. Di bahu ya? Bahu. Jadi itu. Jadi kalau rumah pribadi dipakai gonjong dia bikin di singo, kita harus pasang pakai salendang. Salendang. Tidak pakai salempang. Salendang itu bisa sampai jabarkan. Selendang itu seperti apakah dalam ukiran? Selendang dalam ukiran itu motifnya Cino Sagagang. Itiak pulang patang boleh, badau mudik boleh, ulik tentadu menyusuk bungo boleh. Nah, dan yang lain-lainnya yang kecil bisa diperkecil. Pas segitiga singo, singo gonjong, itu kan lestapinya itu untuk melingkungnya itu. Nah, disitulah berselendang ke bawah. Kalau berselempang dia membagi singok tadi, dan di atasnya ada segitiga nantinya itu. Seperti tanda tambah gitu ya? Bukan tanda tambah, kan segitiga. Dari segitiga bawah lurus dulu ke atas, bukan mengikuti tepi singok gonjong. Jadi dia lurus, sini lurus, nanti di atasnya ada kayak segi lima. Nah, itu yang berselempang. Fungsi dan filosofi atau nilai yang terkandung dalam itu sangat besar dan bisa menyalahi filosofi Minang. Kenapa berselendang? Kenapa tidak berselempang semua? Kenapa tidak selendang semua? Kan gitu. Kenapa di rumah pribadi itu pakai selendang? Karena di rumah pribadi itu tempat berkumpulnya bukannya nenek mamak saja, ya kan? Bukan saja kan? Ada ibu, nenek dan semua keluarga, khusus keluarga. Jadi salendang itu kan yang memakainya budokan doang. Jadi untuk rumah perempuan. Nah, kalau di yang bersalempang itu rumah pengulu atau pucuk pengulu atau datuk pesukuan. Nah, rumah kaum itu bersalempang. Tapi kalau kita lihat dari segi kelarasan kelarasan Minangkabau, ada Kota Piliang. Nah, makanya di kelarasan Bodi Caniago Basalendang, di kelarasan Kota Piliang Basalempang. Kenapa begitu? Nah, itu mungkin Mak Kati lebih pakarnya gitu ya. Pakarnya Mak Yus Datuk Perpatiah lebih pakarnya. Mete bukan pakarnya. Tapi Mete bisa menghasilkan produk-produk yang sudah bisa kita rasakan dan kita lihat di pagi hari ini Mete. Baik. Mete, kita butuh rest sejenak ya. Boleh. Ini sepertinya tim-tim kita sudah aba-aba nih Mete. Break dulu gitu ya. Break dulu. Kalau pembahasannya lebih panjang tuh lebih lama gitu. Dan nanti kita akan balik lagi bagaimana obrolan kita ini juga bisa mengangkat, karena juga berkaitan dengan aset Bapak Presiden itu mendorong kemandirian melalui ekonomi kreatif, membuka lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kehidupan yang harmonis dengan budaya, termasuk juga mendorong kewirausahaan dan juga memperkuat tadi bagaimana kita tetap cinta budaya kita Mete ya. Ya untuk sementara itu sebagai bahan tentang ukiran Minang ya. Baik. Tapi nanti kita akan dalam lagi Mete. Kita ingin tahu bagaimana teknik pengukirannya. Mete sudah pekerjaan berapa orang? Apa ini sifatnya keluarga atau gimana? Nah, kita akan kupas lebih dalam lagi di obrolan sesi berikutnya. Masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami akan kembali dengan informasi dan selingan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Baik pendengar dan pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi, masih di obrolan bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, berbincang dan ngobrol bersama Pak John Mai Henry. Saya lebih susah menyebut nama ini karena sudah familiar dengan Maete Jagat ini, Maete. Pengrajin dari Sanggar Ukiran Minang di Pincuran Bukti Baso ya? Baso. Oh, Baso saja ya. Baso. Baik, Maete, ini pendengar dan pemirsa sudah di awal sudah mengikuti paparan Maete sedikit banyak, sudah ya, apalagi kita inginkan kan itu kata-kata motif, nama-nama motif itu sudah mulai membekas lah diingatan minimal bagi anak-anak sekolah ya Maete ya. Karena lihat ukiran Minang datang ke Rumah Gadang, ini ukiran apa? Nah, itu sudah Maete sampaikan lah sebagai bentuk edukasi awal ya Maete. Gambarannya ya. Tapi kami ingin lebih memperdalam nih Maete. Dengan harapan kami, tema kami itu kan mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi kreatif, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri kreatif, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan budaya. Nah, lebih konsen dulu lah ke lapangan kerja. Usaha ini sudah melibatkan orang mana saja Mete, ataupun Mete dengan istri, anak-anak, atau ada yang orang lain yang Mete pekerjakan gitu Mete? Sebenarnya ya, untuk usaha Maete lah pribadi ya. Tak mungkin lah Maete sendiri sekeluarga yang bikinnya, tak mungkin. Ada untuk anggota-anggota ukirannya ada, untuk meraup pekerja lah gitu kan. Nah, tapi tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena pengukir itu tidak banyak. Ya, itu berapa orang? Beberapa orang saja. Ada 10 orang Maete libatkan? Kalau untuk Maete ada ya 10 orang. 10 orang. Itu rutin tiap hari membuat beda-beda. Berbeda ya. Karena kita cuma usaha kecil ya. Nah, kita tidak seperti pengusaha mebel. Kita tidak bikin stok banyak. Kenapa kita tidak bikin stok? Karena permintaan itu berbeda-beda. Nanti Rumah Gadang motifnya harus bagaimana? Kalau kita bikin satu motif tidak mungkin. Nah, jadi harus disesuaikan. Ukuran pasti beda. Kalau kita bikin motif sama kan, tapi ukurannya beda, tidak sesuai, nanti dipasang. Jadi kita survei dulu lokasi, kita bikin dulu sketsanya rumah itu, baru kita bikin motif, baru kita kerjakan. Jadi seperti membangun rumah ya, ada pondasinya, kemudian berapa struktur tiang yang digunakan ya. Jadi detail gitu ya. Detail. Jadi makanya pembuatan ukiran ini tidak seperti kita membuat bisa di stok kan. Nah, kalau bikinan interior lain bisa di stok. Misalnya ukurannya gonjong itu ukurannya lebar panjang bawahnya 10, tinggi 5 meter. Itu bisa lah. Nanti bangunan lain cuma 3 meter, tinggi 2 meter. Nah, kan berbeda-beda. Nah, jadi kita nggak bikin stok, cuma sesuai permintaan. Jadi anggota untuk kerja itu, kalau Mete tidak merekrut mereka untuk di tempat di lokasi, lebih kepada dapur produksi. Bukan di tempat produksi. Di mana Mete? Kenapa?
Kenapa demikian kan Mhm. gitu? Alasan pertama, usaha ukiran Minang ini kalau di Maete bukannya usaha yang besar gitu kan. Dan kita memberi peluang kepada pengukir, pengrajin yang bisa mengukir Mhm. untuk usaha cuma sebagai tambahan bagi mereka. Karena kita Bukan pekerjaan utama. bukan utama, Mhm. karena dia seni, Ya, ya. tidak bisa dipaksakan. Mhm. Nah, jadi Maete siapkan seluruh kebutuhan Mhm. kayak papannya, Ya, ya. ya kan, sudah dibikin malnya, Mhm. udah baru diantar ke rumah-rumah tukang pengukir. Mhm. Disitulah dia mengukir. Kenapa demikian? Kalau dia bekerja di tempat Maete Mhm. atau di lokasi di gudang, Ya. nah itu tuh dia harus mentok kerja bikin ukiran. Sedangkan kebutuhan mereka bukan dari ukirannya saja kan. Ya, ya. Ada sawah, Mhm. beladang, ke pasar. Ya. Jadi Maete cuma bisa memberikan mereka itu pekerjaan, tidak memaksa. Mhm. Tapi Nah, dengan pertanyaannya, ketika pagi hari ini orang dengar Ya. tertarik bergabung dengan Mete, mungkin ada kontak saya, kontak Mete nanti, itu saya tertarik menjadi pekerja Mete. Ya. Itu bakat apa yang harus dimiliki? Memang biasa untuk Mengukir. part-part ini Iya. atau belajar dulu, les dulu atau gimana nih? Iya, gimana ya? Kalau Mete menginginkan gitu kan, karena Mete belajarnya otodidak, Ya. jadi itu tidak ada ketentuan Mete. Cuma ketentuan pingin, bisa, siap, itu aja. Walaupun mereka tidak bisa ngukir, tapi keinginannya ada, ya ingin belajar, silakan datang. Oh baik, berarti bisa orang yang tidak punya Keahlian sedikit pun bisa bergabung. Bisa. Oh baik. Tapi mereka itu beranggapan belajar mengukir tidak Iya. akan menghasilkan. Benar. Kenapa tidak menghasilkan? Karena dia tidak dibutuhkan setiap hari. Dia bukan kebutuhan pokok. Iya. Jadi seni itu tergantung kepada jiwa seseorang. Kalau dia seorang ada seni untuk mengukir, dia tidak mengharapkan jasa, tidak mengharapkan lebih banyak. Iya. Tapi harga dari seni itu Tidak bisa tidak diukur dengan dengan materi. Benar. Ya. Nah, berkaitan tadi ini Mete di depan dan juga di belakang Mete itu Iya. kan lihat ada pewarnaan, Iya. warnanya berbeda, ada biru, ada kuning, ada merah, hijau. Nah, itu warna Mete tentukan sendiri atau ada aturan bakunya Mete? Untuk ukiran Minang, ya, untuk ukiran Minang ini Iya. ya Pak ya, kenapa ada merah, ada Iya. kuning, ada hijau, ada Biru. biru langit, ada putih kan gitu. Ini sebenarnya untuk pengecatan ukiran Minang ini yang paling utama kuncinya 3 warna, Apa itu? kuning, hitam, merah, Oh, 3 warna. Iya. Merawa berarti ya? Marawa. Itu filosofinya Warawa. Jadi dominannya kemana itu tergantung kepada jiwa seni tadi. Iya. Seni. Nah, Ini jadi contohnya itu kan latar backgroundnya adalah hitam. hitam itu melambangkan luak 50 Iya. Merah. luak agam, Kuning. luak tanah datar. Untuk yang lainnya itu menyesuaikan, Dibolehkan disesuaikan. mau kasih warna apa? Ya boleh, karena bunga kayak gitu kan, ada yang bunganya pink, Boleh ya? boleh. Tapi dalam bunga itu kan ada yang 1, 2, 3 kan nanti motifnya kan banyak bunganya. Iya. Jangan dikasih pink semua. Yang kuningnya dominan. Yang putih juga ada. Dan juga di daerah kita, di Tanah Datar, Iya. di Agam 50 itu beda-beda. Kalau kita di Agam itu agak banyak merahnya. Kalau di Payakumbuh atau 50 kota Kuningnya. hitam Oh, hitamnya. dominannya. Kalau di Tanah Datar kuning. Kuningnya. Ya. Cobalah tengok ke Tanah Datar, Mhm. rumah-rumah gadang itu kok kuning semua, enggak Iya, sama iya, di Agam benar. gitu kan. Itu menjadi ciri khas ya ternyata ya. Bukan ciri khas. Kita melambangkan Marawa Iya, tadi. Marawa tadi, ya. Itu. Sudah ikon luha tadi, Iya, ada luha. luha tanah data Didominankan gitu. dimenangkan. Yang motifnya sama. Sama. Motif sama. Tapi sama maksudnya itu nanti di si pengrajin
beda-bedanya sedikit, ada daunnya dibuang atau Mhm. ditambah itu. Mhm. Nah, jadi kalau untuk usaha mungkin para seniman atau seni yang bisa mengukir Mhm. bukannya nggak mau, tapi peluangnya itu sedikit, Iya, iya, iya. sedikit. Karena permintaan tidak sebanyak ketika permintaan Ah, beras, iya. minyak goreng gitu ya. Nah, jadi itu Baik. Nah, ini kan memang handmade ya, dalam artian Iya. masih manual Mete ya. manual. Pakai panoko, jopae. Baik, iya. Pae juga banyak ragamnya. Banyak. Kenapa tidak pernah Mete mesin. mencoba dengan mesin gitu? Ada dengan mesin roter, Apa itu mesin rotor Mete? roter yang kayak bikin pintu itu kan ada Mhm. roter yang bulat itu. Oh, iya, iya, Nah, iya, iya, iya. roter. Itu bisa dibikin, Mhm. tapi cuma khusus untuk tidak seelevan atau tidak Tapi manual. iya, kalau manual kan jelas ya ada kemiringan. Iya. Contohnya kemiringan antara kalau yang ujung itu kan ada sedikit melandai. Iya. Kalau mesin biasanya kan susah melandai karena dia sudah Datar, otomatis gitu kan. datar, iya. Nah, Ada kelebihan, ada kekurangan. Mhm. Kebetulan sebagai pemberitahuan Iya. apa namanya ya, yaitu di daerah Tanjung Pinang, mhm. Riau. Riau. Mhm. Ada itu pengukir yang pakai mesin CNC. Hmm. Kebetulan dia orang Batu Sangkar Mhm. dan kuliah di Unan. Iya. Unan Padang. Nah, dia bikin mesin, bikin ukiran Minang. Diperhitungkanlah waktu. Bikin dengan manual berapa jam? Ya. Siap 1 meter. Mhm. Dibikin dengan mesin 5 menit. berapa jam? Kan Mhm. gitu. Mhm. Pertimbangan biaya beda. Mhm. Mana lebih hemat nih? Mesin. Kalau menurut Mete aman dengan manual. Kenapa Mete? Kan lebih cepat mesin. Mesin. Tapi biaya listriknya gitu. Untuk mesin kecepatannya itu memang bagus. Mhm. Ya, kalau untuk kita manual 1 meter 1 hari Hmm. Hah? Iya, iya. bikinnya. Kalau dengan mesin bisa 3 jam. Iya. Kan lebih cepat tuh. Cepat. Mhm. Tapi untuk biaya produksi besarlah yang mesin. Mhm. Untuk mesin katanya bikin ukiran 1 menit 3.000 rupiah. Oh, bisa diestimasikan ya, dirincikan nilai rupiahnya ya. Rupiah. Mhm. Nah, jadi untuk satu pembuatan ukiran 1 meter itu biayanya 500.000 3 jam Mhm. untuk lampu listrik. Iya, iya. Kita Cuma tenaga saja sampai Tenaga. keringatan. ya 500.000 penjualan kita seberapa kan? Mhm, mhm, mhm. Jadi kalau dengan mesin penjualan kita harus berapa? Iya, iya. Nah, pertanyaannya lebih berarti lebih mahal ukiran Mesin. mesin ketimbang Iya, ukiran Manual. tangan manual Tangan. dengan tangan ya. Bukan kita merendahkan mesin ya. Mhm. Nah, mohon maaf aja ya. Ya. Nah, tapi itulah kenapa ukirannya sama, Mhm. bentuknya sama, tapi kok mahal sekali yang pakai mesin? Mhm. Karena itu biaya produksinya lebih mahal. Mhm. Sebaiknya biaya produksi yang manual yang mahal kan? Mhm. Iya, karena butuh tenaga kan, Tenaga. kita nggak Oh ya. bekerja dengan tenaga Mete ya. Nah, seninya pun Mhm. berbeda. Beda-beda, benar, Beda. benar, benar. Kalau untuk dengan mesin itu apa aja namanya tuh? Tapi tepi-tepinya Mhm. itu nggak ada sandingnya. Iya, Nah, iya. kalau mesin cuma bulat, Mhm. bulat Mhm. gitu. Nah, Mhm. itu ya. Nah, yang paling susah di mukir apa Mete? Yang Apa tadi yang contohnya yang paling ujung itu? Ya. Yang sudah mendesak Bulat. ke pinggir itu atau gimana? yang paling susah ngukir uangnya. Rupiahnya. Oh, itu beda ini ya Mete ya. Oh, susah sekali ya gitu Iya. Mete. Karena kenapa begitu ya? Mhm. Kalau Bapak nanya yang susah untuk para pengukir, Mhm. ya yang susah ngukir uangnya. Kalau ngukirnya apa saja bisa, Bisa kan gitu. saja. Jadi Mhm. gimana gitu yang menyampaikannya ya? Tidak ada susah. Iya, jadi bagi pengrajin tidak ada susahnya, tapi yang Kesulitannya. kesulitan tadi ya tawaran, Mete ya. Iya. Kemudian ada pihak-pihak yang menginginkan produk itu yang harus terjawab Mete ya. Iya. Mhm. Tambah lagi sekarang yang bikin produksi ukiran kita dari kayu ini Iya. sudah adanya ukiran GRC, Oh, dengan semen. GRC Dressman. Oh. Kadang-kadang kalau kita bilang mana kualitas yang lebih baik, Mhm. ketahanan yang bagus gitu kan,
ke itu hasilnya yang memuaskan, tidak ada sebaik dari kayu. Ya. Karena dia lebih awet. Karena apa itu? Karena Mete kan juga bikin GRC itu. Oh, ada bikin juga. Ya, yang motif Minang, khusus motif Minang. Memang biaya produksinya murah. Tapi kualitasnya itu tidak menjamin itu lama. Kenapa demikian? Karena semen, pasir, dan juga ada benang ropin, ada tambahan-tambahan yang lainnya itu kekuatannya kurang. Cuma ketebalan sama dengan papan. Ya. Kalau digoncang kayak gempa dia retak, patah. ya. Nah, dan juga kekuatan di dinding itu kalau nggak langsung ke beton, cuma rangka baja ringan atau besi aja itu kan goyang gitu. Jadi kalau proyek pemerintah, maaf ya, sekarang kan udah lari ke GRC gitu, biaya murah kayak gitu kan, ya nggak apa, nanti bikin lagi gitu. Tapi kalau ini pertanyaan nih, jangan sampai nanti alokasi anggarannya beda juga ya. Beda. GRC cuma bisa-bisa 1 meter itu 700.000. Iya. 700.000. Kalau kayu Maete yang pasang dengan kayu surian, Maete jamin 15 tahun. Tetap kokoh. Kecuali cat. Memudar. 15 tahun. Kita aja 3 hari di lapangan udah hitam. Apalagi cat. Baik, Mete, berbicara tentang yang taat awet ya, kita butuh rest sejenak supaya lebih awet. Menjelang 1 jam di obrolan di pagi hari, Mete. Masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi di pagi hari ini. satu Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Baik pendengar dimanapun berada dan juga pemirsa program 1 RRI Bukit Tinggi di channel YouTube RRI Bukit Tinggi, masih berbincang di obrolan bersama Pro 1 dengan Maete Jagat, pengrajin dari Sanggar Ukiran Minang, sekaligus ownernya ini. Walaupun tadi sudah cukup bernuansa, kita
tentang lapangan kerja yang dilibatkan walaupun tanda kutip ya tidak pekerja permanen, mati-matian tidak full time ya. Itu bisa menambah lah income keluarga di sela dia sambil menunggu panen padi dia ngukir. Nah ini Mete tentang kewirausahaan. Mete punya kendala terhadap bahan baku cukup tersedia, kalaupun takutnya nanti Mete sudah ekspos di RRI, nanti mohon maaf tanda kutip banyak yang pembalakan liar nih logging untuk menjual bahan baku kayunya ke Mete, ini gimana ini? Ya kalau jangan untuk, itu terjadi. Kalau untuk dari ke belakang, zaman ke belakang ya gitu, mulai dari usaha 2011 ya. Untuk bahan baku itu insya Allah tersedia untuk daerah kita, dan tergantung kepada permintaan gitu kan. Kadang permintaan kayunya tak ada yang sama. Nah, tapi persediaan selama ini masih ada. Masih ada. Dan juga kita tidak membutuhkan kayu yang tidak diizinkan pemerintah. Tetap dengan ini Surian apa Surian. Bayu ini? Surian ya. Surian. Sedangkan kayu Surian itu kan kayu penduduk, kayu apa namanya tuh? Tidak hutan lindung. Iya benar. Bisa tumbuh di pekan rumah, di Parak, di Rimbo dan sebagainya ya. Punya warga. Masih tidak legal kayunya kan. Tapi kalau kita pakai pinus, hutan lindung, itu susah kan. Mete berlangganan untuk tidak pedagang atau penjual kayu? Kayu tidak, karena kita di daerah perkampungan, nah ya kita butuh kayu berapa, yang di toko bangunan ada kan, kita jadi tidak susah-susah cari bahan, tidak susah lah. Jadi ada tawaran, ada order. Mete juga order kayu. Stok kayu juga ada. Kita punya stok kayu. Karena kalau Surian ini kayunya makin kering makin bagus. Nah, itu. Dan juga kalau kayu biasa, itu kebanyakan kebutuhan Surian. Karena Surian ini kayu jati Sumatera. Kan? Nah, itu. Berbeda dengan kayu batang durian juga ada nih pikiran. Nah, bedanya Surian dengan durian itu D-nya aja. Iya. Durian Surian. Baik. Nah, berkaitan dengan ini Mete kan sudah terbukti nih menjadi figur yang ya wirausahaan gitu ya, wira swasta, entrepreneur gitu ya. Ini apa yang kendala-kendala yang dihadapi para ya wirausahaan seperti Mete ini apa terhadap pengrajin Mete? Bisa mungkin Mete inginkan kepada pemerintah kah, kepada masyarakat kah, Mete? Silakan Mete. Terima kasih. Sebenarnya dalam kehidupan itu pasti ada tantangan, pasti ada kendala, tidak ada yang mulus. Jadi dalam usaha ini selama ini kita tidak melibatkan instansi pemerintah, tidak ada kita libatkan, dan yang lain-lain kita tidak melibatkan, karena usaha ini adalah usaha pribadi, perumahan. Tapi kalau pemerintah ingin membantu, silakan. Kami tidak menolak, tapi kami tidak meminta. Itu aja. Tapi ada contohnya ada perkantoran bikin gonjong, kan dia butuh ukiran nih. Mete ada kendala nggak? Contohnya jangan untuk menerima, ditolak pun mentah-mentah. Mete ada nggak pengalaman seperti itu? Oh, saya nggak butuh ukiran atau ada nggak? Ada di lapangan ada. Karena kalau pembangunan gedung pemerintah, spek kerja konsultannya udah ada. Ini bangunan pakai gonjong tapi tidak pakai ukiran. Kita tidak bisa memaksakan. Tapi berharap ke pemerintah yang bangunan di daerah Minang ini, Sumatera Barat ini, sebaiknya dikasih gonjong. Ini pernyataan Pak Wakil Gubernur nih, Fasko ya. Bukan dikasih gonjong. Yang bangunan pakai gonjong, beri ukiran. Tapi kalau tidak diberi ukiran sama juga dengan anak daro ndak basuntiang. Ya. Nggak ada tandanya. Tidak ada. Ciri khasnya ya. Karena apa? Karena di Sumatera Barat ini ciri khas adalah Minangkabau pakai gonjong. Di sepaket kalau ada gonjong pasti ada ukiran. Ada ukiran. Boleh kata wajib ada ukiran Mate ya. Tengok daerah lain, daerah Riau, bangunannya bangunan Melayu, ukirannya ada. Tetap ada ukiran. Tidak ada yang tidak berukiran. Kecuali dah di gerbang-gerbang kan. Dan satu lagi untuk pemerintah yang membuat rancangan bangunan itu, seharusnya perkantoran itu harus ada gonjong.
Kalau RRI ada Mete, RRI ada. RRI ada. Ada. Setelah tahun berapa pembangunan puskesmas untuk daerah Agam? Ya. Rehab puskesmas sama masih bupati yang dulu. Itu bangunannya perancangannya dari pusat. Tidak ada gonjong. Tak satupun rehab puskesmas pakai gonjong. Biaro, Kapau, untuk daerah Agam tidak ada bangunan bergonjong. Biayanya berapa miliar? Kenapa di kesannya dihilangkan ya, dihilangkan ciri khas Minangnya ya? Iya. Sedangkan daerah-daerah lain bangunannya pakai lambang ciri khas daerahnya kan. Nah, kecuali yang daerah Agam waktu 2000 masih Bapak Indra Catri ya, Datuk Malako yang putih, itu kantor camat se-Agam itu pakai gonjong semua. Nah, hal itu mungkin apakah didasari contohnya seperti Mete, kita ditawarkan mereka pengen buka pakai gonjong, tapi Mete menyadari juga kenyataannya disibukkan dengan perizinan kah atau banyak tetek bengeknya lagi atau bagaimana Mete? Ini butuh untuk dievaluasi nih kalaupun terjadi di lapangan Mete. Selama perusahaan atau usaha Mete ini untuk mengerjakan bangunan pemerintah, Mete langsung dengan koordinasi atau dengan yang membutuhkan itu kontraktor. Jadi tidak ada berunsur langsung dengan pemerintah. Langsung instansi cuma kontraktor dan juga mungkin subkontraktor, pemenang-pemenang tender. Tidak ada langsung ke bagian pemerintahan. Kenapa demikian? Karena aturan mainnya juga ada di pemerintahan kan. Dan masalah pembayaran kita harus cari titik kelemahan. Kalau kontraktor kita harus cari strategi supaya uang kita nggak hilang. Kita harus bikin perjanjian, ketekan kontrak. Jadi insya Allah selama ini aman-aman aja. Nah, butuh nggak PT adanya pelatihan ukiran atau ada pelatihan melibatkan pengrajin seperti Mete ini ada? Butuh nggak atau sudah ada nggak PT punya pengalaman kah? Harapan dari Mete gitu ya. Harapan dari Mete untuk daerah Sumatera Barat, kalau pemerintahnya mendukung untuk seni ukiran Minang, sebaiknya diadakan pelatihan atau ada enggak peminat dari generasi muda, kemenakan ingin, silakan buka pelatihan. Dan satu lagi, dalam pelatihan itu jangan kita banyak teori. Praktek lah gitu ya. Praktek langsung. Teori dengan praktek untuk masalah ukiran berbeda. Makanya Mete bilang Mete bukan pakar ya. Mungkin pakar banyak di Unan, banyak di IPSI, fakultas-fakultas lain. Tapi kalau masalah ukiran turun ke lapangan, Mete yang otodidak boleh. Bukan Mete nyombong ya. Karena untuk S3 Unan, dia datang ke Mete, apa yang mau Mete sampaikan? Mete tidak punya bahan, cuma di lapangan aja. Tapi mereka butuh ukirannya pahat gitu ya. Ini motif ini kan gitu. Nah, jadi mereka orang-orang itu yang udah pakar-pakar itu kan mungkin dari segi untuk lapangannya mungkin jauh dia kan. Nah, itu. Jadi untuk yang bisa dikembangkan ukiran Minang ini bukan di kayu saja. Zaman sekarang ada kuningannya. Apakah kita harus kalah dengan Jepara? Jogja gitu Jogja. Ukiran dengan tembaga. Dengan apa lagi itu? GRC. Nah, itu. Bagaimana pemerintah untuk melestarikan ukiran Minang dengan bahan-bahan lain? Itu perlunya. Medianya banyak Mete. Jenisnya. Baik Mete, tidak terasa sudah 1 jam ini. Mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan yang belum terpikirkan atau sudah terpikirkan belum terucapkan, silakan Mete di pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk di akhir acara ini. Itu aja untuk pemirsa dan juga pendengar RRI Bukit Tinggi ya. Jadi untuk ukiran Minang, kalau masalah motif mungkin Minang paling banyak motifnya. Dan juga untuk para pengukir Minang, ya saya ucapkan selamat untuk mereka semua, sukseskan selalu dan juga jangan hilangkan ciri khas budaya kita. Dan untuk pemerintah
Kalau ada perhatian, ya perhatikanlah mereka-mereka dan kita semua pengrajin ukiran Minang. Baik, dalam sekali itu. Mete sudah bergabung di Pro 1 untuk obrolan pagi ini. Selamat pagi Mete, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kata kunci yang sangat pas tadi, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan budaya, sudah Mete sampaikan di pagi hari ini. Dan menutup juga jumpa kita di obrolan bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Ketemu lagi dengan obrolan lainnya dengan figur-figur narasumber yang hadir di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Saya Manisan dan Kepada Kerja, pamit mundur, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.